Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Yudha Saputra dari Prodi TMP1C dengan NIT 2130531. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di Autodesk Inventor 2020 dan apa kegunaannya. Oke, mari langsung saja kita buka aplikasinya. Di halaman pertama, Autodesk Inventor 2020 kan berkisar seperti ini. Untuk membuat new project, kita cukup mengklik new yang ada di pojok kiri atas. Setelah kita mengklik option new, di atas akan muncul seperti ini. Nah, di sini itu terdapat sheet metal dan standar. Sheet metal dengan satuan din dan juga milimeter. Standar juga punya satuan din dan juga milimeter. Selanjutnya itu ada assembly. Assembly itu yaitu menggabungkan desain-desain atau bangun-bangun yang sudah kita buat itu digabungkan pada metode ini. Untuk drawing, ini adalah menggambar bidang yang sudah kita buat atau benda-benda sudah kita gabungkan digambar di bidang gambar. Ini adalah presentasi. Ini adalah seluruh komponen atau struktur yang digunakan dalam gambar teknik atau urutan-urutan yang digunakan dalam gambar teknik. Oke, untuk yang English itu ada satuan dalam English. Jadi satuannya dalam bentuk inch. Kita akan belajar atau menggunakan satuan yang standar milimeter. Oke, langsung saja kita buat. Setelah kita create tadi yang standar milimeter, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk mulai cara mengerjakan cara menggambar, kita cukup mengklik start 2 dimensi sketch, yaitu membuat sketsa 2 dimensi. Akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah bidang atau tampilan bidang yang akan kita gambar. Ini bidang XY, XZ, dan juga YZ dan XZ. Untuk user common-nya atau yang biasanya digunakan itu XY. Oke, langsung saja klik XY. Nah, untuk membuat sketsa, ini ada beberapa pilihan tools. Yang pertama adalah line. Di pilihan line ada beberapa opsi. Line lurus, untuk membuat line yang bergelombang dan sebagainya. Contohnya, saya akan mengambil line yang lurus. Saya akan membuat ukuran 10 cm, 10 mm, 10 mm, 10. Jadi seperti ini.
contoh pengertiannya. Tapi untuk membuat kotak atau persegi panjang cukup menggunakan yang rectangle saja. Di opsi rectangle ada rectangle 2 poin, 3 poin, 2 poin center, 3 poin center, dan seterusnya. Dan juga ada polygon. Oke, kita ambil contoh. Nah, saat membuat rectangle, ini juga bisa dipilih opsi pengukuran sesuai yang Anda inginkan. Ini 10 cm. Dan ini juga 10 cm. Maka akan muncul bidang persegi dengan ukuran 10 mm. Selanjutnya adalah circle atau lingkaran, yaitu membuat bidang yang berbentuk lingkaran berdimensi. Di opsi ini terdapat pilihan elips dan circle dengan garis singgung. Saya akan mengambil contoh, yaitu circle dengan poinnya di pusat. Nah, kita bisa mengatur diameter dari lingkaran ini. Misal saya ingin membuat lingkaran dengan diameter 14 mm. Maka akan lingkaran ini memiliki diameter 14 mm. Oke. Selanjutnya adalah arch atau busur lengkungan. Ini digunakan untuk membuat lengkungan. Contohnya seperti ini. Kita bisa mengatur panjang dari busur tersebut. Misal 5 mm. Maka busur ini memiliki jari-jari 5 mm. Oke. Selanjutnya adalah fillet, yaitu mengubah sudut lancip menjadi tumpul. Misal seperti ini. Kita bisa mengatur radius dari lengkungan yang kita buat. Misal saya akan membuat radius dengan 5 mm. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya adalah teks, yaitu memberi teks pada gambar yang kita inginkan. Bisa seperti ini. Selanjutnya adalah poin. Poin itu menentukan titik pusat pada bangun yang akan kita buat selanjutnya. Saya akan membuat bangun dengan titik poin di sini. Maka kita tinggal mengklik titik poinnya, lalu menggambar bangun yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi titik poin ini memudahkan kita
untuk memilih pusat dari bangun yang kita buat. Selanjutnya adalah move. Move yaitu memindahkan bangun yang kita buat sesuai dengan kemauan kita. Misal, saya ingin memindahkan bangun ini ke sini, maka bangunnya akan pindah seperti yang kita mau. Baik, adalah copy. Copy yaitu menduplikat bangun yang kita buat misal saya membuat duplikat dari bangun ini sebanyak 5 buah seperti itu. Oke, selanjutnya adalah rotate. Rotate adalah fitur atau tools yang digunakan untuk memutar bidang datar yang kita buat. Jadi semisal kita pilih bidang yang akan kita rotate, kita pilih, terus kita putuskan titik center yang akan kita gunakan seperti ini. Maka bidang itu dapat berputar sesuai yang kita inginkan. Terus selanjutnya adalah fitur trim, adalah menghapus garis. Contohnya yaitu saya mempunyai garis dan ingin menghapus garis ini. Tinggal kita klik bagian garis yang ingin kita hilangkan. Baik. Selanjutnya adalah extend atau menambahkan. Ini gunanya untuk menambahkan garis yang ingin kita tambah seperti ini. Selanjutnya adalah split. Split digunakan untuk membagi garis ini menjadi 2 bagian sama panjang seperti ini. Jadi untuk menghilangkan, nah ini kan jadi 2 bagian sama panjang. Oke, ini bisa kita hapus seperti ini. Selanjutnya adalah scale, yaitu mengubah skala dari bidang datar yang kita buat. Saya ingin mengubah maka bidang datar yang kita buat akan membesar dan kita bisa mengatur besar skalanya, berapa kali perubahan besar dari bidang datar ini. Selanjutnya adalah stretch atau meregangkan. Misal saya ingin meregangkan garis ini menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah offset. Offset itu adalah duplikasi dari gambar ini, gambar yang kita buat.
Jadi kita bisa menduplikasikan gambar dan memberikan ukuran yang sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya adalah rectangular. Nah, fitur ini digunakan jika Anda misal ingin menambah lingkaran ini menjadi 4 bagian di sudut-sudut persegi. Misal pilih ini, tombol ini digunakan untuk menentukan arah dari lingkaran ini. Jadi saya ingin membuat lingkaran ini tepat berada di sudut bawah, maka akan menjadi seperti ini. Baik, selanjutnya adalah tools circular. Fungsi dari circular itu sama dengan yang rectangular, yaitu menduplikat barang, menduplikat gambar benda dengan tetapi dengan bentuk sirkular atau lingkaran. Contohnya saya mempunyai sebuah lingkaran yang saya letakkan di sini, dan saya ingin membuat lingkaran ini menjadi banyak dan membentuk suatu lingkaran. Maka kita tinggal klik lingkaran yang ingin benda yang ingin kita perbanyak dan klik titik pusat atau titik centernya dari benda yang akan diperbanyak. Nah, di sini kita bisa mengatur berapa banyak sih lingkaran yang ingin kita buat. Saya ingin membuat 8 lingkaran. Ini akan terdapat 8 buah lingkaran. Selanjutnya adalah mirror atau kebalikan dari ini fungsinya untuk membuat benda ini terbalik sesuai arah yang kita inginkan. Misal saya ingin mirror benda ini dan sebagai titik mirrornya itu di garis mirrornya di sini akan terbentuk seperti ini. Misal kalau kita memirror benda ini dan mirror lainnya itu garis mirrornya kita taruh di maka akan menjadi seperti ini. Baik, selanjutnya adalah dimension. Itu dimensi sesal. Dimensi ini ke sini dimensi ini ke sini adalah 10 cm. Sama. Jadi misal kalau kita mempunyai kotak
dan juga kita ingin mengubah dimensi, kita tinggal klik apa sih dimensi atau panjang yang kita inginkan. Kalau saya ingin membuat dengan panjang 15 mm, maka akan berubah seperti ini. Panjang ini berubah menjadi 15 mm, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu coincident constraint. Fitur ini digunakan untuk memindahkan bidang datar ke tempat yang ingin kita pindahkan. Semisal saya ingin memindahkan titik pusat lingkaran ini ke sini, lingkaran akan berpindah di tempat yang kita klik tadi. Misal saya ingin memindahkan garis yang sini ke ini, maka dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap benda yang kita klik dimanapun arahnya, di sini, di sini, di sini, itu akan bertemu dengan titik yang kita tentukan. Untuk selanjutnya yaitu parallel constraint. Fitur ini digunakan untuk membuat garis sejajar membuat garis yang semulanya tidak sejajar menjadi sejajar dengan garis yang kita inginkan. Misal mempunyai garis yang miring seperti ini, saya ingin membuat garis ini sejajar dengan garis ini, maka kita tinggal mengklik garis ini dan mengklik garis yang ingin kita sejajarkan seperti ini. Oke, selanjutnya adalah tangan. Tangan ini adalah fitur yang digunakan untuk mempertemukan garis singgung lingkaran atau garis singgung apapun itu ke garis yang kita tentukan. Semisal saya ingin memindahkan lingkaran ini agar lingkaran ini bersinggungan dengan garis ini. Sebentar. Seperti itu. Selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan fitur dari 3D model. Yang pertama adalah extrude. Extrude ini yaitu membuat benda timbul dengan bentuknya itu sesuai dengan sketsa 2 dimensi yang kita buat sebelumnya. Dan di sini kita juga dapat memilih ukuran ketimbulan dari benda tersebut. Misal saya ingin 10 mm.
seperti ini. Selanjutnya adalah revolve. Revolve digunakan untuk membuat body, membuat benda 3 dimensi, namun dengan bentuk seperti tabung. Misal benda ini ingin saya buat dengan titik pusat di sini, maka benda tersebut akan berubah menjadi tabung dengan titik pusat seperti yang saya tentukan tadi. Nah, ini juga bisa dibuat, misal saya mempunyai garis di sini. Saya ingin mengekstrud ini, revolve ini dengan titik pusatnya di sini. Maka akan terbentuk seperti ini, terdapat rongga lubang di bangun tersebut. Kita pakai revolve dulu. Selanjutnya adalah hole, yaitu membuat lubang. Membuat lubang dengan ukuran, ukuran berapa ini? Ukuran yang cocok dengan kita bisa mengatur posisi. Nah, ini kan agak di tengah ya. Jadi untuk agar lubangnya itu pas di tengah, kita klik kanan lalu use sketch. Kita pilih di sini 4 dan kita klik ini 5 begini, maka dapat lubang yang berada di tengah kubus. Untuk yang ini adalah jenis-jenis tipe lubang. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu fillet, yaitu membuat bidang yang semulanya tegak lurus menjadi melengkung. Misal saya ingin membuat lengkungannya dengan radius 3 mm, maka akan didapat seperti ini. Selanjutnya adalah chamfer, yaitu membuat garis bidang miring pada bidang yang kita tentukan seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu shell. Shell itu membuat rongga dari benda yang ingin saya buat. Bisa saya ingin membuat rongga dengan bukaan di sini juga, maka jadi seperti ini. Kita juga bisa mengatur ketebalan dari ini, ketebalan ini. So saya ingin membuat ketebalan 3 mm. Maka rangganya tadi itu akan mengecil dan lapisan dari rongga itu akan menebal. Oke, saya rasa untuk
penjelasan dari fitur-fitur di Inventor sudah cukup, dan selanjutnya saya bisa mempraktekkan cara membuat benda kerja. Kali ini saya akan membuat mur. Siapa sih yang akan mur? Karena mur itu arah bendanya biasanya berada di bidang datar, maka saya menggunakan bidang XZ. Oke, langsung saja kita buat segi 6. Nah, terus setelah itu langsung kita extrude. Kita bisa pilih ukuran ini yang dirasa cukup atau pas. Oke, 5 mm. Ya, saya adalah melakukan penyempulan di bagian ujung-ujung dari sisi ini. Kita pilih fillet, radiusnya kita ubah menjadi 0,3 mm. Kebesaran 0,2. Oke, 0,2. Oke, kalau sudah semua, kita apply. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan lubang ini ya, dengan tools spool. Oke, nah untuk membuat lubang itu agar tepat di tengah ini, bisa juga dengan menggunakan klik pada bidang yang ingin kita lubangi dan klik new sketch. Akan menampilkan seperti ini. Maka kita tinggal memberikan lubang di sini dengan ukuran sesuai yang diinginkan. Oke, 9 mm. Oke, sudah oke lagi. Nah, kalau kalian merasa ini terlalu lebar jarak antara ini dan ini, maka kita bisa mengecilkannya dengan klik drag. Size
untuk size semakin kecil, maka jarak antara ini itu akan semakin kecil pula. Nah, klik OK. Nah, gitu. Untuk selanjutnya yaitu memberikan warna agar gambar tadi berwarna ya kira-kira mirip lah. Nggak mirip juga nggak apa, sesuai kemauan kalian. Kita klik semua, soalnya tadi semuanya berwarna sama, maka kita tinggal blok gambarnya saja. Kita tinggal memilih warna apa yang ingin kita aplikasikan gambar tersebut. Misal ini saya pilih Chrome Tolis, klik ini. Oke, udah. Maka akan menjadi seperti ini. Oke, saya rasa cukup penjelasan dan praktek dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.